Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa tentunya ya. Semangat yang baru di tahun yang baru. Kembali bersama Ibu Santi untuk belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi kecepatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak waktu tertentu. Benda itu bisa motor, mobil, sepeda, becak, pesawat, dan kendaraan lainnya ya. Nah, sehingga disimpulkan kecepatan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Sehingga dapat dirumuskan kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu, kecepatan simbolnya V, jarak simbolnya S, dan waktu simbolnya T. Sehingga kecepatan adalah jarak per waktu. Nah anak-anak, satuan dari kecepatan itu adalah kilometer per jam. Ya, kilometer itu adalah jarak. Jika jaraknya kilometer, maka waktunya ini harus dalam bentuk jam. Ya, tadi kan kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu, kilometer per jam. Tapi kalau jaraknya dalam satuan meter, maka waktunya harus dalam satuan detik. Jadi, kalau misalnya jaraknya ini meter, tapi waktunya masih dalam menit, maka kalian harus rubah dulu ke dalam detik. Artinya anak-anak harus ingat kembali materi satuan panjang dan satuan waktu untuk merubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, coba diperhatikan, ini ada sebuah kendaraan mobil ya yang akan berangkat. Ibu tuliskan di sini sebagai contoh. Sebuah mobil akan bergerak dari kota A ke kota B. Nah, supaya mobil ini bisa berpindah tempat, apa ya kira-kira yang diperlukan? Ya, mobil ini harus bergerak ya. Tandanya dia perlu yang namanya kecepatan. Nah, ya, kecepatannya ini berpengaruh. Jika kecepatannya semakin besar, maka dia akan semakin cepat sampai. Benar ya? Sebagai contoh, kalau mobil ini bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, dibandingkan kalau misalnya mobil ini bergerak dengan 100 km per jam, mana mobil yang kecepatan mana yang akan lebih cepat tiba? Ya, dengan kecepatan 100 km per jam akan lebih cepat sampai di kota B. Nah, berikutnya apa yang diperlukan? Ya, waktu ya. Kita perlu waktu. Ya, sehingga mobil ini akan tiba di kota B. Sehingga kita lihat di sini jarak ya. Jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Jadi mobil ini dari kota A ke kota B, untuk sampai di kota B dia butuh kecepatan dan tentunya butuh waktu. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, kecepatan dikatakan berkaitan erat hubungannya dengan jarak dan waktu. Kecepatan tadi sudah Ibu jelaskan, simbolnya V, waktu T, dan S itu jarak. Sehingga jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, untuk memudahkan mengingat rumusnya, Ibu kasih segitiga. Ya, ini adalah segitiga jarak kecepatan dalam waktu. Nah, ini jarak itu adalah V dikali T. Kalau V, Ibu tulis aja ya. Nih, kalau misalnya kita mau butuh jarak, nih jarak adalah S sama dengan V kali T. Ya, bisa menggunakan segitiga ini untuk memudahkan menghafal. Kemudian untuk mencari V,
berarti S dibagi T. Ya, kita tulis di sini V adalah S dibagi T. Nah, bagaimana dengan T? Lihat, T kan posisinya di sini. Nah, sehingga S yang di atas dibagi V. Ya, T sama dengan S dibagi V. Bagaimana anak-anak jika terbalik? Misalnya anak-anak T sama dengan V dibagi S, tentu saja salah. Ya, jadi perhatikan dan hafalkan rumusnya dengan baik. Ya, tadi ini juga sudah Ibu jelaskan ya, kecepatan itu satuannya bisa kilometer per jam, bisa juga meter per menit. Ya, Bu, kapan pakainya? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau guru di dalam soal diminta kilometer per jam, ya isinya berarti kilometer per jam. Jarak itu adalah bisa kilometer, bisa meter. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, dari materi kecepatan ini, apa sih yang harus kalian perhatikan? Kalian harus hafal satuan waktu, ya. Satuan waktu satu hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Lalu kalian juga ingat kembali pelajaran pecahan, ya. Matematika itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kalian ketinggalan di materi sebelumnya, akan tersendat di materi berikutnya. Jadi anak-anak harus pelajari kembali ya. Sebagai contoh, 2/5 jam itu berapa menit ya? Ini kan 2/5 jam. 1 jam itu adalah di sini 60 menit. Maka 2/5 jam adalah 2/5 dikali 60. Bagaimana mengalikannya? Tinggal 2 dikali 60 itu 120. Ya, ini 2, masih ingat kan? Kali 60 itu kan artinya 60 per 1 per 5 saja langsung ya. Sehingga didapat 120 dibagi 5 itu adalah 24. Ya, ingat kembali ya materi ini. Kemudian, nah, materi apa lagi sih yang harus kalian ingat? Yaitu materi tentang satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini harus hafal. Nah, kalau turun, dia dikali 10 nih. Kalau turun kali 10, turun 1 kali kali 10. Bagaimana kalau turun 2 kali? Dari kilometer ke dekameter kali 10. Sehingga 10 kali 10 itu adalah kali 100. Jika dari kilometer ke dekameter. Bagaimana kalau naik? Kalau naik, setiap satu tangga dia harus dibagi dengan 10. Ya, kalau 2 tangga dibagi 10 lagi, jadi dibagi 100. Sebagai contoh nih ya, Ibu hapus dulu. Contoh bagaimana cara menghitung 2,5 km ke meter. Kita hitung ya. Dari kilometer mau ke meter. 1, 2, 3. 3 kali turun. Artinya 10 kali 10 kali 10 yaitu 1000. Atau tambahkan saja nolnya 3. Nah, bagaimana cara menghitung 2,5 kali 1000? Anak-anak boleh susun ke bawah atau komanya yang bergeser. Karena dikali 1000, maka dia bergeser 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Stop. Ini koma 0 ya. Dan yang kosong ini kita tuliskan 0. Sehingga hasilnya adalah 2500,0. Itu artinya adalah 2500. Mudah bukan? Jika anak-anak terus belajar, pasti bisa. Nah, anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.